Aep adalah salah satu saksi ya Mbak ya. Ini kita ngomong santai dulu. Salah satu saksi dari kasus Vina Cirebon. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya beliau melihat Peggy Setiawan yang kuli ada di lokasi. Ya kan? Nah, dan para terpidana lainnya lah ya Mbak ya. Kemudian keberadaan Aep pun mendadak hilang pasca Peggy Setiawan bebas. Nah, jadi saya mau tanya, keberadaan Aep saksi palsu di mana sekarang, Mbak? Yang saya lihat ya, Mas. Aep sekarang itu ada di sama keluarganya, Mas. Ada bersama keluarganya. Kalau pamannya bilang pada saat ditemuin di media, ayahnya ada di Cikarang. Ya. Kalau Mbak lihat ada di Cikarang atau tempat lain? Ada, Mas. Ada di tempat keluarganya. Dia ada di situ. Ada di situ. Nah, dan keluarganya juga tahu tuh, Mas. Dia tuh lagi dicari. Oh, jadi seperti melindungin. Benar. Kemarin ada Indigo juga bilang dia ada di kampung bersama 3 temannya. Yang saya lihat enggak, Mas, keluarganya melindungi. Keluarganya melindungi. Aep kan bukan tersangka ya. Iya, benar. Jadi tidak ada dasar untuk polisi mencari dia. Benar. Kalau dia saat ini berlindung dari netizen di posisi yang berbeda, tidak di Cirebon ya, di tempat lain seperti di Cikarang, mungkin itu lebih aman bagi dia ya Mbak ya? Benar tuh, Mas. Jadi yang Mbak lihat dia ada sama keluarganya. Ada bersama keluarganya. Kalau ada tim-tim yang mau ke sana, monggo ya Mbak ya. Silahkan. Buktikan ya kata-kata Mbak ya. Benar, Mas. Oke, selanjutnya ya. Saya ingin tanya ke Mbak Priska, apa sih sebetulnya tujuan Aep itu terkesan bersembunyi? Gini, Mas. Awal dia kesaksian sudah salah. Sampai 7 orang tuh, 8 orang ya, Mas? 8 orang masuk tuh, Mas. Termasuk Peggy Setiawan kan? Peggy Setiawan. Kuli bangunan. Dan sekarang kita lihat sendiri, Saka Tatal bebas, Peggy Setiawan bebas. Betul. Gitu kan, Mas? Semua itu nggak ada buktinya. Iya. Kemana dia sekarang? Dia bersembunyi, dia takut itu, Mas. Yang Mbak lihat dia kayak mana? Karakternya atau ada yang ditutupin? Atau siapa yang mengarahkan dia gitu? Dia ada yang mengarahkan, Mas. Dia ada yang mengarahkan? Benar, kalau nggak ada yang mengarahkan nggak berani dia tuh, Mas. Dia diancam nggak sih? Iya, benar. Dia diancam? Iya. Makanya dia berani bersaksi karena ada yang melindungi tadi. Ada yang melindungi dia tadi. Oke, jadi pun saat ini keberadaan dia ya mungkin termasuk dilindungi juga ya, supaya nggak jadi bulan-bulanan netizen juga. Takutnya jadi salah ngomong. Iya, supaya gini, Mas, mereka juga menjaga tuh kan, menjaga jangan sampai Aep nih terbuka lagi, keluar lagi ke media, ngomong ini lagi beda lagi, Mas. Gitu. Oke ya, selanjutnya Mbak. Ini mungkin agak sedikit agak sedikit mencengangkan ini Mbak pertanyaannya. Apakah Aep terlibat dalam kasus Vina Cirebon? Karena kalau dari kerasukannya si Linda ya mengatakan Aep ada di lokasi dan Aep sebagai salah satu tersangka Mbak, pelaku malah. Itu kayak mana dari pandangan Mbak Aep ini yang jadi saksi dan diduga saksi palsu? Yang saya lihat ya, Mas, kalau dibilang tersangka atau memang dia ada pada saat itu, yang saya lihat sekarang nih gambarannya itu, Mas, dia ada, cuman dia bukan tersangka kayaknya, Mas. Dia ada, tapi dia bukan tersangka. Hanya saksi gitu. Hanya saksi, cuman tadi, Mas, karena udah ada tekanan dari atas tuh, tekanan terus, jadi tadi yang seharusnya dia ngomong tuh benar gitu kan. Toh sekarang apa? Salah semua omongan dia kan gitu. Oke, Kak. Tapi ini dari pandangan Mbak, dia memang ada di lokasi tapi dia tidak terlibat. Iya. Ya, tapi membiarkan orang disiksa, di ruda paksa ibaratnya Mbak, itu kan sebagai tindakan membiarkan orang melakukan kejahatan, bisa kena pasal juga Mbak. Seharusnya kan, Mas, bisa kena pasal, cuman tadi, Mas, karena dia dilindungi oleh itu tadi dan menutupi juga. Dan menutupi dia juga oknum tersebut. Tadi, Mas, dia jadi memberikan kesaksian palsu kan gitu kan, dan sekarang dia hilang entah kemana, kita juga nggak tahu kan, Mas. Iya. Oke. Mbak, ini pertanyaan selanjutnya ya. Apakah seperti terlihat di mata netizen Aep sering komunikasi dengan Peggy Cianjur Mbak, yang baru dites DNA sama Kang Deddy? Kalau Mbak gimana?
Ada nggak komunikasi mereka sebetulnya? Coba dijawab ya. Yang saya lihat gini mas, komunikasi Peggy dengan Aep ya mas. Ya. Peggy Cianjur dengan Aep, bukan Peggy Kuli. Peggy Cianjur dengan Aep ada mas. Ada. Ada. Komunikasi apa mbak? Kayak ada rahasia yang disimpan oleh mereka berdua mas. Tujuan rahasia itu apa? Cuman kita nggak tahu tujuannya, itu belum. Ya mbak, kelihatan. Terawang dibantu di Terawang mbak. Tujuan mereka apa sebetulnya? Ada mas, tujuannya ingin menghancurkan satu oknum. Gitu. Cuman kita nggak tahu nih siapa orangnya gitu loh. Oh. Cuman mereka nih berencana, ada rencana gitu kan mas, di balik ini semua nanti ada. Pasti kelihatan nanti tuh mas. Oh, berarti ada yang dikorbankan Ada, gitu ya. bener. Pasti nanti Oke. ada nanti. Ini tujuannya ingin mengorbankan seseorang dihancurkan atau untuk membuat seseorang jadi tumbal mereka. Jadi tumbal mas. Tumbal dari kejahatan mereka gitu ya. Oke. Ya, mungkin yang terakhir Mbak ya. Apakah Aep memang memberikan kesaksian palsu? Iya. Iya. Kalau dia tidak memberikan kesaksian palsu mas, kemana dia sekarang? Hadir. Ngapain dia bersembunyi? Kemarin muncul, sekarang bersembunyi. Pasca Peggy bebas. Benar. Hadir dia. Kalau memang dia, menurut dia tuh saksi kesaksian dia itu tuh nggak ini benar, nggak palsu. Hadir. Jangan takut ya. Jangan takut. Ngapain harus bersembunyi? Betul. Kan itu. Hadir ke publik sekarang. Kalau kata Mbah Hilo, berani karena benar, takut maka bersembunyi. Iya benar. Benar itu ya Mbak ya. Betul. Oke, maka tapi persoalan kasus ini Mbak, saya lucunya gini, para orang-orang yang diduga terlibat gitu Mbak, itu semua pada muncul setelah Peggy Setiawan ditangkap Mbak oleh pihak polisi. Peggy Setiawan Kuli, Mas. muncullah sosok apa Peggy RP. Ya ada si Peggy Setiawan Cianjur, ada lagi Linda. Kenapa tokoh-tokoh ini setelah Peggy Setiawan Karena begini mas, ditangkap baru mereka muncul? Itu, ada mas. apa sebetulnya? Ini menurut mereka, karena Peggy udah ketangkap, Amanlah jadi mereka. ini aman. Padahal Ternyata sekarang Peggy bebas, bersembunyilah mereka semua. Benar nggak mas? makanya ada salah satu pejabat besar yang coba melindungi salah satu pelakunya ya Mbak ya. Ya. Dengan mungkin melakukan tes DNA yang kita nggak tahu ya Mbak ya. Kita Kalau nggak Bu Widya bilang nggak usah fokus ke situ dulu. Ya. Nah, gitu ya Mbak ya. Ya, benar, Fokuslah ke apa yang dia perbuat dulu gitu ya Mbak ya. Oke. Jadi memang sangat menarik sekali persoalan ini. Yang pasti kata Mbak Priska tadi, kasus Pina Cirebon ini akan terbongkar. Benar. Ya. Cepat atau lambatnya. Benar mas. Peggy Setiawan ini ya. Oke. Mbak mungkin satu lagi nih Mbak, satu lagi saya lupa tadi. Peggy Setiawan Kuli Bangunan, apakah dari pandangan Mbak bisa ditangkap atau dijadikan tersangka lagi? Kalau yang saya lihat ya mas, Dalam waktu dekat atau panjang? dalam waktu dekat ini Hmm. dia bisa dijadikan tersangka lagi mas. Apa yang Mbak lihat di situ? Ada kegaduhan apa di situ mungkin? Ada kegaduhan itu dia mas. Salah satunya gara-gara tato. Tato juga gitu jadi penyebab gitu ya. Itu penyebab awal sih mas. Awal. Selain itu nggak lagi. Karena gini mas tunggu. Karena tato bintang tuh dia bilang katanya bersimpati dengan pemain bola ya mas. Nah, ternyata diselidiki sebelum pemain bola itu memakai tato itu dia sudah memakai duluan kan gitu. Makanya di situ nanti polisi mas terus mengulik terus tuh mas. Padahal kalau dari pandangan Mbak, tato bintang tidak ada mencerminkan Tidak sama ada. sekali ya. Hanya bintang Seorang dan- kriminal gitu ya. Bener Kecuali kalau parang, pedang atau mawar merah ya kan. bener mas. Wah. Namanya merah tuh mas. Oke, jadi kalau pandangan Mbak juga gitu. Ada juga nggak sih tersangka lain selain Peggy Setiawan yang Udah dong mas. akan ditangkap gitu atau terungkap gitu ke media? Yang saya lihat ini mas belum lama, dari sekarang sampai nanti berapa bulan ke depan kayaknya nggak nyampe berbulan lah mas. Itu nanti ada satu orang yang ketangkap mas. Satu orang yang ketangkap. Kalau kemarin kita ngeramalkan Peggy ya, Peggy yang DPO akan tertangkap, bener tertangkap. Iya. Tapi ternyata yang ditangkap bukan Peggy yang sebenarnya. Kan gitu, bebas lah. Oke, berarti ramalan atau terawangan Mbak bener. Iya. Kemudian ini kita akan lihat lagi
ya, Peggy ada kemungkinan bisa ditangkap dan dalam waktu dekat juga akan ada tersangka baru yang mungkin akan ditetapkan sama polisi nih sebagai tersangka yang sebenarnya. Oke, kita harap keadilan bagi Vina Cirebon ya Mbak ya, kasihan. Di Ombang-Ambing kasihan juga para tersangka terpidana yang bukan melakukan kejahatan itu, Mbak. Arwahnya pun nggak tenang jadinya. Iya, kan? benar tuh Mas. Oke, ya udah mungkin sampai sini dulu kita. Sini dulu. Selamat malam semuanya.